Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Avengers akan memaparkan mengenai atau mempresentasikan mengenai cloud computing cloud service provider in 2021 atau dalam Alibaba. Kemudian, ini ada anggota kelompok, yaitu saya sendiri, Satoi Bawa, Stambuk F551 19002, kemudian ada Dian Pertama Putri, Stambuk F551 19004, kemudian Nur Salsabila Lecabo F551 19005, kemudian ada Nita Wulandari Stambuk F551 19009, kemudian ada Arif Ramawan F551 19031, kemudian ada Nandanani Ranjana F551 19035. Kemudian di sini ada pengertian cloud service. Di sini saya sudah masuk ke materi, yaitu pengertian cloud service, di mana cloud service merupakan istilah yang mengacu pada beragam layanan berbasis awan dan internet yang dibuat untuk memberikan akses yang mudah dan terjangkau kepada aplikasi dan sumber daya TI tanpa memerlukan infrastruktur maupun perangkat keras internal, mulai dari memeriksa email, kolaborasi dokumen, entah pengguna menyadarinya atau tidak. Nah, kemudian bagaimana cloud service bekerja? Cloud service bekerja dengan pengelolaan yang dilakukan oleh vendor komputasi awan dan atau layanan. Mereka bertugas menyediakan server dan seluruh sistem lainnya, sehingga perusahaan tidak harus menyediakan hosting dan perlengkapan lainnya sendiri. Namun, tentu saja semua ini dapat dikustomisasi. Oke, baiklah. Jadi saya Dian Pratama Putri akan melanjutkan menjelaskan mengenai keuntungan cloud service. Jadi untuk keuntungan cloud service itu ada 3. Yang pertama, kemampuan untuk meningkatkan bisnis. Karena penyedia layanan cloud telah menyediakan semua infrastruktur dan perangkat lunak yang dibutuhkan, maka perusahaan tidak perlu berinvestasi terkait sumber daya TI secara mandiri. Kemudian yang kedua itu menurunkan biaya, karena cloud service yang disediakan oleh provider biasanya memiliki basis langganan bulanan ataupun tahunan, sehingga tidak diperlukan biaya untuk membayar lisensi software dasar yang harus dikeluarkan oleh perusahaan. Kemudian yang ketiga, peningkatan fleksibilitas. Karena dengan layanan cloud, perusahaan dapat memperoleh layanan sesuai permintaan atau sesuai kebutuhan. Jika aplikasi atau platform tertentu tidak lagi dibutuhkan, maka bisnis dapat dengan mudah membatalkan langganan atau menutup layanan. Kemudian ada jenis-jenis cloud service. Untuk jenis-jenis cloud service, yang pertama itu ada software as a service atau SaaS, di mana untuk jenis yang ini merupakan jenis layanan cloud yang paling dikenal sebagai perangkat lunak sebagai layanan. Kategori luas ini mencakup berbagai layanan seperti penyimpanan dan pencadangan file, email, berbasis web, dan alat manajemen proyek. Kemudian yang kedua ada infrastruktur as a service. Jenis layanan cloud yang menyediakan infrastruktur yang dibutuhkan banyak penyedia layanan cloud untuk mengelola alat SaaS, kan tetapi tidak ingin memeliharanya sendiri. Kemudian jenis yang ketiga adalah platform as a service, di mana model layanan cloud yang dikenal sebagai platform sebagai layanan atau PaaS berfungsi sebagai lingkungan berbasis web tempat pengembang dapat membangun aplikasi cloud. Sekian dari saya, terima kasih. Baiklah, selanjutnya saya Nita Wulandari akan menjelaskan mengenai Alibaba Cloud Computing. Alibaba Cloud Computing didirikan pada tanggal 10 September tahun 2009 dengan Jack Ma sebagai co-founder dari Alibaba Group ini.
Perusahaan ini memiliki misi yaitu membangun perusahaan layanan cloud computing, data sentris canggih, dan platform berbagi data internet. Perusahaan ini menarik talenta teknis top baik domestik maupun internasional dan berkomitmen untuk berinovasi pada teknologi di bidang internet dan e-commerce berdasarkan pengalaman dari Alibaba Group di sektor bisnis. Teknologi kelas dunia akan membantu Alibaba menjadi perusahaan internet paling berpengaruh dan penyedia layanan e-commerce terbesar di dunia, dan akan membawa pengalaman baru di internet dan e-commerce untuk masa depan. Selanjutnya, infrastruktur yang dimiliki oleh Alibaba Cloud, yaitu infrastruktur global, di mana Alibaba Cloud ini mengoperasikan sekitar 80 zona ketersediaan di 25 wilayah di seluruh dunia, dengan lebih banyak wilayah global yang akan menyusul. Di mana di sini terdapat sebuah gambar, yaitu pusat data di seluruh dunia dengan peta dari dunia, di mana untuk yang simbol berwarna hijau merupakan wilayah di luar Tiongkok daratan, di mana Alibaba Cloud ini menawarkan jaringan cloud CDN dan wilayah penyebaran yang berkembang, termasuk wilayah pusat data cloud publik pertama di Timur Tengah atau Dubai, serta Indonesia, serangkaian pusat data strategis di Asia, dan kehadiran yang kuat di Amerika Utara, Eropa, serta Australia. Selanjutnya, untuk simbol-simbol yang berwarna orange, di mana itu merupakan wilayah yang ada di daratan Tiongkok. Wilayah pusat data di Cina menawarkan jalur jaringan tulang punggung BGP yang menyediakan cakupan berkualitas tinggi di seluruh negeri untuk memastikan akses yang stabil serta cepat di dalam daratan. Secara umum, Alibaba ini menyarankan pelanggan untuk memilih pusat data yang paling dekat dengan pengguna akhir mereka untuk lebih mempercepat akses online. Baik, slide selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, perkenalkan, nama saya Nur Salsabila Lacabo, Stambok F551 19005. Saya akan menjelaskan tentang wilayah produk Alibaba Cloud. Infrastruktur Alibaba Cloud dibangun sekitar wilayah dan zona ketersediaan. Region mengacu pada node fisik pada skala global. Setiap wilayah terdiri dari beberapa zona. Sebuah zona terdiri dari satu atau beberapa pusat data yang tersebar, yang masing-masing memiliki fasilitas pendukung independen termasuk catu daya, jaringan, dan koneksi redundan. Zona membantu meningkatkan efisiensi aplikasi dan database produksi, serta memiliki ketersediaan, kemampuan toleransi kesalahan, dan perluasan yang lebih tinggi daripada pusat data tunggal. Pusat data Alibaba Cloud di Cina memiliki atribut yang sama dalam hal infrastruktur, kualitas jaringan BGP, kualitas layanan, operasi ECS, dan konfigurasinya. Untuk memastikan cakupan yang optimal, sebaiknya pilih wilayah pusat data yang paling dekat dengan penggunaan akhir. Harap perhatikan juga bahwa akses ke wilayah ini dari daratan Cina memiliki latensi tinggi dan umumnya tidak direkomendasikan untuk pengguna di Cina daratan. Kita lanjut pada node jaringan Alibaba Cloud. Alibaba Cloud Content Delivery Network atau Alibaba Cloud CDN adalah jaringan terdistribusi yang dibangun di atas jaringan operator yang memecahkan kemacetan internet dan mempercepat akses ke aplikasi web Anda. Terdiri dari cluster server node tepi di berbagai wilayah. Ini menggantikan mode transmisi data tradisional yang berpusat pada server web dan mendistribusikan permintaan pengguna ke node yang paling sesuai, memungkinkan pengambilan konten yang diminta secepat mungkin. Ini 2.300 node plus node di Tiongkok dan 500 node di luar Tiongkok daratan. Di sini bisa dilihat 120 Tbps dari total kapasitas keluaran bandwidth-nya. Terima kasih. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Arif Rahmawan, Stambok F551 19031.
Ya, pada slide ini saya membahas tentang keuntungan menggunakan Alibaba Cloud. Yang pertama itu terdapat 4 poin keuntungan menggunakan Alibaba Cloud ini service. Yang pertama itu cloud tanpa batasan atau tidak ada limit storage-nya, atau kurangi lisensi dan terapkan global di jaringan internasional Alibaba Cloud dari 14 pusat data kelola semua wilayah melalui satu akun global. Yang kedua, penyedia cloud terbesar di Cina. Akses jaringan cloud terbesar di Cina termasuk 6 wilayah penyebaran zona ketersediaan di setiap wilayah, yaitu masuk di Alibaba Cloud. Yang ketiga itu perlindungan data. Pada Alibaba Cloud ini terdapat perlindungan data. Sebagai perusahaan yang terdaftar di Indonesia, Alibaba Cloud mematuhi sertifikasi internasional yang bertaraf tingkat tinggi untuk menjamin keamanan data yang kita inputkan pada Alibaba Cloud. Selanjutnya poin yang terakhir, pemecah rekor performa. Alibaba Cloud itu memecahkan teknologi rekor penyortiran data yang paling tertinggi perlindungannya, yaitu anti DDoS dan pemrosesan transaksinya per detik. Adapun berikut harga dari daftar cloud-nya yang disediakan oleh Alibaba Cloud. Yang pertama untuk OS Linux, untuk CPU 1 core, memori 512 MB dan SSD 20 GB, data transfer sebesar 1 TB, yaitu memakan biaya sekitar $20 untuk 1 tahunnya. Untuk 2 tahun kira-kira 1 core 512 MB 20. Untuk perharinya dia atau per bulannya dia memakan dana sebesar $2,5. Untuk yang 512 MB dengan SSD-nya 20 GB dengan kecepatan data transfernya 1 TB. Nah, untuk 1 core dengan memorinya 1 GB, SSD 20 dan 1 TB kecepatannya, per bulan dia memakan biaya itu $4,50. Yang untuk 1 tahun dengan kecepatan data transfernya $7,7 per bulan, dan 2 core memori 4 GB dan SSD 80 GB, kecepatan data transfernya 40 TB, memakan biaya sebesar $15 per bulan. Nah, adapun yang terakhir yaitu CPU-nya 4 core, memori 16 GB dengan SSD 320 GB dengan kecepatan data transfernya sebesar 6 TB, memakan biaya $60 per bulan. Nah, selanjutnya untuk sistem operasi Windows. Nah, sama seperti tadi, dia cuman untuk 1 core 1 GB memori, SSD 40 GB dan data transfernya 1 TB, dia memakan biaya $11 per bulan. Nah, untuk 2 GB 1 TB kecepatannya, dia memakan $19 per bulan. Untuk yang selanjutnya 2 core, CPU-nya memorinya 2 GB dan SSD 60 GB, data transfer kecepatannya 2 TB dengan biayanya $28 per bulan. Dan adapun 2 core, untuk CPU-nya 2 core, memorinya 4 GB dan SSD-nya 80 GB, data transfernya 4 TB, ya memakan biaya sekitar $38 per bulan. Dan yang terakhir terdapat 4 core 16 GB dan 320 GB SSD, dan terakhir data transfernya kecepatannya 6 TB, dia memakan biaya sebesar $110 per bulan. Rekan, nama saya Nandana Miranjana, Stambuk F551-19035. Ini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya, yaitu sekarang tentang perkembangan Alibaba Cloud di Indonesia. Alibaba Cloud merupakan satu-satunya perusahaan global penyedia layanan komputasi awan yang memiliki pangkalan data di Indonesia. Kedua pangkalan data Alibaba Cloud tersebut akan menyediakan kapasitas yang lebih tinggi dan kemampuan disaster recovery yang lebih kuat, sehingga memungkinkan pelanggan untuk melakukan mission critical workload di berbagai zona dan mengganti zona dalam hitungan detik. Alibaba Cloud mengumumkan rencana peluncuran data center ketiganya dan data scrubbing
center pertama di Indonesia pada tahun 2021. Rencana kehadiran data center ketiga ini merupakan jawaban atas semakin meningkatnya kebutuhan para pelanggan di Indonesia terhadap teknologi cloud guna mempercepat transformasi digital bisnis mereka. Sebelumnya, Alibaba Cloud meluncurkan data center pertama di tahun 2018 dan data center kedua di tahun 2019. Dengan adanya data center ketiga ini, Alibaba Cloud akan memiliki 64 zona ketersediaan di 21 wilayah di seluruh Indonesia. Nah, selanjutnya, dengan adanya pangkalan data ini, maka Alibaba menawarkan berbagai rangkaian produk dan layanan yang komprehensif, mulai dari elastic computing, layanan database jaringan, penyimpanan data, keamanan, middleware, hingga berbagai solusi untuk mengatasi tantangan berbagai vertikal. Sebelumnya, untuk menjawab meningkatnya permintaan perusahaan Indonesia terhadap big data dan solusi analitik, Alibaba Cloud telah meluncurkan Machine Learning for All AI. Selain itu, Alibaba Cloud telah meluncurkan Smart Access Gateway, sebuah solusi SD-WAN yang menyediakan solusi one-stop cloud connectivity dan public cloud dan hybrid cloud environment. Sementara kehadiran data scrubbing center bertujuan untuk melindungi para pelanggan Indonesia, terutama di sektor keuangan dan game, serta serangan cyber, dengan membantu mendeteksi, menganalisis dan menghapus volume trafik yang besar dan berbahaya tingkat TBTS sehingga mampu bertahan dari serangan DOS, Distributed Denial of Service. Nah, itulah tadi penjelasan dari saya, dan terima kasih.